Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuliah Ija Farica dengan NIM 2115101101004 dari Prodi Agronomi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Pengaruh Kondisi Lingkungan Fisik Teknis terhadap Produktivitas Salak Sidempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Salak merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh liar di hutan. Tanaman salak tersebar di sebagian wilayah Indonesia. Jadi setiap wilayah memiliki karakteristik salak yang berbeda-beda. Tanaman buah-buahan yang banyak ditanam oleh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu buah salak sidempuan. Jadi Kabupaten Tapanuli Selatan itu merupakan salah satu sentra penghasil buah salak sidempuan terbanyak di Sumatera Utara. Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai petani salak. Di dalam kegiatan budidaya tanaman salak sidempuan untuk meningkatkan kualitasnya dan untuk meningkatkan pendapatan petani itu perlu memperhatikan yang namanya lingkungan fisik teknis. Lingkungan fisik teknis dalam budidaya tanaman salak itu diantaranya seperti letak geografis, keadaan tanah atau topografi, keadaan iklim, dan sumber daya air. Letak geografis Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu berada pada 0 derajat 58 menit 35 detik sampai 2 derajat 7 menit 33 detik lintang utara dan 98 derajat 42 menit 50 detik sampai 99 derajat 34 menit 16 detik bujur timur. Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri itu terdiri dari 15 kecamatan dan 503 desa. Kemudian ada keadaan tanah atau topografi. Mengapa kok tanah itu harus diperhatikan dan termasuk lingkungan fisik teknis? Karena tanah merupakan media tanam yang akan digunakan dalam budidaya salak sidempuan. Jadi jika tanah memiliki bahan organik yang kurang, maka hasil produksi tanaman juga tidak bisa maksimal. Nah, keadaan tanah yang diperlukan untuk budidaya tanaman salak sidempuan yaitu tanah yang banyak mengandung bahan organik, gembur, memiliki unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan dapat menyimpan air, tetapi tidak mudah tergenang. Karena tanaman salak sendiri itu perakarannya dangkal. Jadi kalau terkena air berlebihan itu bisa menyebabkan mati. Nah, keadaan topografi di wilayah Tapanuli Selatan itu terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Kawasan bergunung biasanya itu digunakan sebagai hutan lindung yang dijaga kelestariannya. Untuk kawasan berbukit itu biasanya cocok untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Kawasan bergelombang itu merupakan kawasan untuk pertanian dan perkebunan. Dan kawasan daratan rendah biasanya itu merupakan lahan sawah serta padang rumput. Kemudian yang selanjutnya yaitu keadaan iklim di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi Kabupaten Tapanuli Selatan itu memiliki iklim tropis. Jadi memiliki curah hujan yang cenderung tidak teratur sepanjang tahunnya. Nah, dalam budidaya salak sidempuan ini
itu tanaman salak itu tidak menyukai hujan yang yang terlalu sering gitu. Jadi curah hujan yang tinggi itu dapat menyebabkan turunnya produksi buah salak karena banyak bunga yang rontok dan membusuk. Dan tanaman salak sendiri ini juga nggak bisa terkena sinar matahari secara langsung, maka diperlukan yang namanya tanaman pelindung untuk menaungi tanaman salak agar tidak terkena sinar cahaya secara langsung, sinar cahaya matahari secara langsung. Gitu. Nah, pada awal penanaman ini biasanya tanaman salak ini harus iklimnya tuh harus basah supaya petani ini hemat dalam pengairan atau penyiraman tanaman salak dengan memanfaatkan air hujan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber daya air. Jadi petani di Kabupaten Tapanuli Selatan ini memanfaatkan air sungai sebagai sumber daya air. Nah, ketika musim kemarau itu kan dikhawatirkan di sungai itu surut airnya. Jadi kalau air sungai surut kan petani tidak bisa menyiram tanaman salak. Maka dari itu petani berinisiatif membuat yang namanya sumur di sekitar lahan budidaya untuk mengantisipasi yang namanya musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau bisa mengambil air dari sumur yang telah dibuat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari isi artikel milik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.